Halo guys, kenalkan nama saya Iqbal Permana dengan NIM saya 64240404. Halo, nama saya Muhammad Arwan Saputra. NIM saya 64240882. Perkenalkan, nama saya Alfian Cobayu Pertama dengan NIM 64240244. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah. Yang pertama adalah analis rasio keuangan Bank Syariah Indonesia pada periode 2019 sampai 2024. Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia pada periode 2019 sampai 2024 ditinjau dari rasio keuangan seperti ROE, ROA, NPF, FDR, dan CAR. Yang ketiga, bagaimana mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya dalam rasio keuangan. Kita akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian. Melalui analisis rasio keuangan dan faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi likuiditas saham. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas melalui kondisi keuangan perusahaan serta potensi inflasi di masa mendatang. Tujuan yang pertama menjelaskan tentang rasio keuangan pada Bank Syariah Indonesia periode 2019 dan 2024. Yang kedua, menjelaskan keuangan kinerja Bank Syariah Indonesia selama periode 2019 sampai 2024 ditinjau dari rasio keuangan dari RA, ROA, ROE, NPF, FDR, dan CAR. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya dalam rasio keuangan. Selanjutnya yaitu manfaat, ada 3. 1. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektivitas transformasi dan strategi keuangan pada PT Bank Syariah Indonesia dan setelah berproses merger 3 bank syariah milik BUMN serta implementasi digitalisasi layanan perbankan syariah di Indonesia. Kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memahami pengaruh rasio keuangan terhadap tingkat profitabilitas, efisiensi operasional, dan stabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia serta membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang dengan prinsip syariah. Ketiga, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi dan praktisi keuangan dalam mengkaji hubungan antara rasio keuangan, kinerja perusahaan, serta potensi pertumbuhan sektor perbankan syariah di era transformasi digital. Selanjutnya kita akan membahas tentang rasio keuangan. Rasio keuangan ada 5. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini penting bagi bank untuk memastikan kewajiban dana yang guna untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan kewajiban operasional. Contoh rasio yang digunakan untuk menghitung rasio likuiditas adalah yang pertama, current ratio. Current ratio cara menghitungnya adalah aset lancar dibagi kewajiban. Yang kedua, quick ratio. Cara menghitungnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini juga mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam pendanaan aktivitas bisnisnya. Contoh rasio yang digunakan adalah yang pertama, debt to equity ratio. Cara menghitungnya adalah total utang dibagi modal sendiri. Yang kedua, debt ratio. Cara menghitungnya adalah total utang dibagi total aset. Yaitu rasio profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Yaitu ada contoh 3 rasio yang digunakan yaitu ROA, ROE, dan NPM. Rumusan ROA yaitu laba bersih dibagi total aset. Yang kedua, ROE laba bersih dibagi ekuitas, dan yang ketiga NPM laba bersih dibagi dengan penjualan. Rasio aktivitas digunakan untuk mengefisiensi perusahaan dalam mengukur asetnya. Semakin tinggi rasio aktivitas, lebih baik untuk perusahaan. Contoh aktivitas: total aset
serta aset turnover. Cara pengerjaannya penjualan dibagi total aset. Yang kedua ada reserve turnover. Penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Yang kelima rasio pasar. Rasio pasar menggambarkan pasar terhadap nilai perusahaan dan potensi pertumbuhan di masa depan. Rasio ini sangat relevan dan menilai daya tarik investasi, terutama pada sektor perbankan Bank Syariah Indonesia. Contoh rasio yang digunakan. Yang pertama ada earning per share atau EPS. Cara pengerjaannya ialah laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Yang kedua ada price per earning ratio atau PER. Cara pengerjaannya adalah harga pasar dibagi EPS. Yang selanjutnya kita akan menghitung total rasio. Yang pertama rasio likuiditas. Selanjutnya kita akan menghitung cash dibagi current liabilities. Yang pertama tahun 2019 adalah cashnya 2.210.290 perak dibagi current liabilitiesnya adalah 38.774.137 perak, dan hasilnya kita buat jadi persen, dan hasilnya adalah 5,70%. Yang tahun 2020-nya adalah kita langsung ke hasilnya aja, hasilnya 5,08%. Yang tahun 2021-nya 7,07%. Yang tahun 2002 adalah 7,37%. Yang tahun 2023 7,57%. Dan tahun 2024 adalah 10,69%. Selanjutnya yang kedua kita menghitung rasio solvabilitas. Ini kita akan menghitung total debt dibagi total equity. Yang tahun 2019-nya adalah 106.900.000 dibagi 849.530, dan hasilnya kita persenkan adalah 1085,33%. Dan di tahun 2020 kita mendapatkan 23.309,57%. Dan di tahun 2021 kita mendapatkan 2.580,86%. Dan di tahun 2022 kita mendapatkan 2.194,80%. Di tahun 2023 2.251,83%. Di tahun 2024 2.342,66%. Selanjutnya ada rasio profitabilitas yaitu menjadi dua. Yang satu ROA dan ROE. ROA yaitu net income dibagi dengan total aset. Yaitu ada 2019 ada 1.952.202
dibagi 205,297,027. Hasilnya kita jadikan persen, yaitu 0,95% pada 2019. Lalu kita langsung hasil dari 2020, yaitu 0,91% pada 2021, 1,14%, lalu 2022 1,39%, pada 2023 1,61%, dan pada 2024 yaitu 1,71%. Selanjutnya ada ROE, yaitu net income dibagi dengan total equity. Pada 2019 terdapat 1.952,202 dibagi 9,849530. Hasilnya kita jadikan persen, sama seperti ROA tadi, yaitu 19,82%. Dan 2020 20,21%. Pada 2021 12,12%. Pada 2022 12,63%. Pada 2023 14,72%. Dan pada 2024 15,52%. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar modal. Selanjutnya kita akan membahas pasar modal. Perhitungan pasar modal, price per share dibagi earning per share. Pada 2019 perhitungannya adalah 330 dibagi 39,82, kita jadikan persen, yaitu 828,73%. Untuk 2020 kita langsungkan persen 270,18%. 2021 1928,29%. 2022 1240,03%. 2023 1407,20%. Dan terakhir 2024 1797,47%. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang rasio aktivitas, yaitu TATO. Selanjutnya kita akan membahas TATO. TATO yaitu sales dibagi total aset. Aset 2019 742,493 dibagi 200.527,027. Hasilnya kita jadiin persen, yaitu 0,36%. Ini total persen 2019. 2020 totalnya 0,27%. 2021 6,71%. 2022 6,42%. 2023 6,25%. Dan 2024 adalah 6,19%. Halo guys, kita akan membahas kesimpulan pada Bank Syariah Indonesia atau BSI. Berdasarkan perkembangan rasio keuangan, portabilitas, efisiensi, dan stabilitas modal, Bank Syariah Indonesia memberikan peluang investasi yang sangat menarik. Untuk ROA dan ROE peningkatannya dari tahun ke tahun
bahwa bank mampu mengelola aset dan modal dengan efektif untuk menghasilkan laba. Saham BSI lagi dipertimbangkan untuk investasi jangka panjang dengan potensi pertumbuhan nilai yang stabil, risiko yang relatif terkendali, dan pasar yang terus meningkat, khususnya pada sektor perbankan syariah yang sedang berkembang di Indonesia. Selanjutnya yaitu transformasi digital yang dilakukan oleh BSI juga memberikan dampak positif pada efisiensi operasional dan perluasan basis nasabah sehingga mendukung prospek pertumbuhan jangka panjang. Hal ini menjadikan BSI kompetitif di industri perbankan syariah sekaligus memiliki peluang peningkatan nilai saham di masa depan. Dengan pertimbangan faktor-faktor tersebut, BSI merupakan pilihan investasi yang layak.